Lalu beberapa saat kemudian, So yang pingsan dibawa ke rumah Jaha. Sedangkan Jaha dan Sungte memandanginya dalam diam. Lalu Jaha memerintahkan Sungte untuk membangunkannya. Mendengar itu, Sungte mengangkat tangannya lalu mengiyakan. Lalu dengan cepat Sungte memukuli wajah So sembari memakinya. Memerintahkan So untuk bangun. Tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Sungte berteriak bertanya, "Kau pikir ini rumahmu? Bangun si Alan." Merasakan pukulan berkali-kali mendarat di wajahnya. So mengangkat tangannya. Menutupi wajahnya dengan tangan, dia berusaha menghalangi pukulan berkali-kali yang mendarat ke arahnya. Lalu tiba-tiba dia terbangun dan terbatuk, menghela nafas dan bertanya dalam pikirnya, "Aku masih hidup." Melihat hal itu, Jaha bertanya, "Jika kau sudah sadar, maka jawab pertanyaanku, di mana Great Raksaha hari ini?" Mendengar hal itu, So hanya terdiam melirik ke arah Jaha, lalu berkata, "Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Bahkan Master Union mungkin tidak tahu hal itu." Mendengar itu, Jaha bertanya, "Bagaimana dengan Master Black Mystic Union?" Menjawab itu dengan singkat, So berkata, "Dia ada di Union." Dan mendengar hal itu, Jaha berkata, "Aku bertanya, apa yang dilakukan Bajirin itu hari ini? Dasar kepirit." Mendengar itu, So berkata, "Oh, Master Union sedang di tengah pelatihan." Mendengar itu, Jaha memegang dagunya terlihat berpikir dia berdeham. Lalu dia bertanya, "Apa sudah waktunya untuk pertarungan peringkat lagi?" Mendengar itu, membuat So sangat terkejut bertanya, "Bagaimana kau tahu tentang hal itu?" Merespon itu, Jaha bertanya, "Kenapa? Apa aneh jika aku tahu?" Mendengar itu, So berkata, "Tentu saja, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para pemimpin Black Mystic Union." Mendengar itu, Jaha berkata, "Klan ignoble kami tahu segalanya kecuali hal-hal yang tidak kami ketahui." Lalu dia bergumam, "Meskipun aku hanya tahu karena aku kembali ke masa lalu." Mendengar itu, So bertanya, "Apa maksudnya?" Lalu tiba-tiba, Sungte berkata dengan wajah songongnya, "Tidak ada yang tidak diketahui oleh klan ignoble kami." Mendengar itu, Jaha menoleh ke arah Sungte, lalu berkata, "Itu tidak benar. Kita tidak tahu apa yang kita tidak ketahui." Merespon itu sembari menolehkan kepalanya, Sungte bertanya, "Ah, benarkah?" Lalu Jaha berkata, "Iya, yang paling penting adalah memiliki kemampuan untuk mengetahui apapun yang tidak kita ketahui dengan cepat." Mendengar itu, Sungte mengangguk berkata, "Oh." Lalu mengalihkan pandangannya ke arah So dan memasang wajah tengil, dia berkata, "Tidak ada yang tidak diketahui oleh klan ignoble kami. Klan ignoble adalah kelompok intelijen terbesar." Mendengar hal itu, So dibuat terkejut lalu berkata, "Seperti yang diduga, kau bukan orang biasa. Jadi kau adalah antek dari klan ignoble." Mendengar itu, memasang wajah aneh, Jaha bertanya, "Antek?" Lalu So berkata, "Kau bilang kau pelayan." Tapi tiba-tiba sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Sungte maju dan memukul wajah So, membuat So terkejut. Lalu sembari terus memukul, Sungte berteriak berkata, "Kau pasti sudah kehilangan akalmu. Berani-beraninya kau menyebut pemimpin klan sebagai pelayan. Apakah kau gila?" Melihat hal itu, dengan raut datar, Jaha bergumam, "Aneh, So Gunpyong seharusnya tidak cukup lemah untuk dipukuli oleh Cha Sungte. Cha Sungte Bajirin ini, kau bersikap kuat karena aku ada di sini." Sedangkan selagi Jaha bergumam, Sungte masih terus memukuli So. Sembari berteriak meminta So untuk mati, dia berkata, "Berani-beraninya kau menyebut pemimpin klan sebagai pelayan." Lalu setelah Sungte berhenti, dia menghela nafas lalu menoleh ke arah Jaha. Dengan wajah berbinar dia berkata, "Pemimpin klan kepirit ini sangat pandai meminta dipukul." Melihat hal itu, Jaha tidak percaya oleh apa yang baru saja dilihatnya, dan Jaha hanya diam. Lalu dia berkata,
tinggalkan kami sebentar. Merespon hal itu, Sungte menundukkan kepalanya dan berkata, baik pemimpin klan. Lalu dia berjalan terlihat sangat tengil dan bahagia keluar dari tempat itu, meninggalkan Jaha yang mengeluh karenanya. Sungte berkata, aku merasa sangat segar. Lalu saat Sungte sudah pergi, Jaha mengalihkan pandangannya ke arah So, lalu berkata, So Gunpyong, apa kau punya pikiran untuk berada di bawah sayapku? Mendengar hal itu dengan cepat So berkata tidak. Mendengar hal itu Jaha bertanya, benarkah? Lalu haruskah aku membunuhmu? Mendengar itu So menjadi terdiam tegang, wajahnya pucat ketakutan. Lalu Jaha tersenyum berkata, singkirkan keberanianmu dan jawab aku dengan benar. Jika kau ingin dibunuh, maka aku akan membunuhmu. Mendengar itu, So hanya terdiam melirik ke arah Jaha. Dia bergumam, rasanya aku akan dibunuh jika aku memintanya. Melihat So yang hanya terdiam, Jaha berkata, cepat dan jawab. Merespon itu, So menundukkan kepalanya dan berkata, tolong biarkan aku hidup. Mendengar itu, Jaha tersenyum dan bertanya, kau ingin hidup tanpa melayaniku? Menjawab pertanyaan Jaha, So memalingkan pandangannya ke arah Jaha dan berkata, aku tidak akan pernah menyentuh klan ignoble jika kau membiarkan aku hidup. Aku bersumpah, tidak hanya klan ignoble, tapi aku tidak akan pernah menyentuh siapapun yang berhubungan denganmu. Mendengar itu, Jaha hanya terdiam. Lalu So melanjutkan, aku bersumpah demi pedangku. Mendengar itu, Jaha menatapnya dengan tatapan yang tajam. Jaha yang masih menatap So dalam diam bergumam, aku berencana untuk membuat Bajirin ini menjadi bawahanku. Jadi yang terbaik adalah membiarkan dia pergi untuk saat ini. Lalu dia tersenyum dan melanjutkan gumamannya. Tidak peduli seberapa lugas orang ini, mereka bisa disubordinasikan. Jika kau menangkap dan menghajarnya sekitar 7 kali, itulah yang dikatakan Saint Crossing Dragon yang aku kagumi. Merasakan aura aneh yang keluar dari tubuh Jaha yang tersenyum, membuat So merinding seluruh tubuhnya, tapi hanya terdiam. Lalu tiba-tiba, dia dikejutkan oleh suara Jaha yang berkata, pergi. Mendengar itu, So bertanya, kemana aku harus pergi? Mendengar itu, dengan raut datar tapi suara yang tegas, Jaha berkata, keluarlah, kemana lagi kau akan pergi? Mendengar itu, So berteriak bertanya, bisakah aku benar-benar pergi? Merespon itu, Jaha melambaikan tangannya berkata, pergilah, tapi ingat ini, aku akan menerima tantanganmu jika kau kembali lebih kuat. Sebagai gantinya, jika aku mendengar kalau kau membunuh pedagang atau orang biasa mulai sekarang. Lalu Jaha mengubah ekspresinya menjadi ekspresi yang mengintimidasi. Dan dengan suara yang berat dia berkata, aku akan mengakhirimu dengan mencabik-cabik anggota tubuhmu, mengerti? Mendengar itu, wajah So menjadi pucat berkata, aku akan mengingatnya. Lalu dia berdiri, memberi hormat dan berkata, terima kasih telah membiarkan aku hidup, bahkan setelah aku kalah. Aku akan menepati janjiku sampai aku mati. Lalu dia berjalan pergi, dan beberapa saat kemudian, Sungte datang bertanya, kenapa Anda membiarkan dia hidup? Seharusnya Anda bunuh saja dia. Mendengar hal itu, Jaha menatapnya dengan tajam, menghela nafas dan berkata, pernahkah kau mendengar tentang pemimpin klan dari klan Life yang membunuh setiap orang yang dia temui? Setelah mengatakan hal itu, Jaha memutar tubuhnya, meninggalkan Sungte yang bertanya apa maksudnya. Lalu kita dibawa berpindah ke tempat So berada. Dia berjalan kaki, menundukkan wajahnya bergumam, aku benar-benar kalah. Dia masih terlihat tidak percaya dengan yang terjadi. Lalu dia mengingat Master Union berkata, lawanmu hanyalah seorang pelayan. Akhiri dirimu sendiri jika kau gagal. Mengingat hal itu, membuatnya menjadi kesal lalu bergumam, kenapa aku harus mengakhiri hidupku sendiri? Kenapa?
Lalu dia terdiam berhenti di tengah perjalanan karena perutnya berbunyi. Mendengar itu, dia bertanya kepada dirinya sendiri, "Sekarang apakah aku lapar? Aku tidak bisa kembali seperti ini." Lalu tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu. Melihat So, dia terkejut, hanya terdiam penuh keringat. Dia bertanya, "Jadi Anda masih hidup?" Tapi menyadari apa yang baru saja ditanyakan, dia tiba-tiba langsung menutup mulutnya dan bergumam, "Si Alan." Merespon hal itu, So bertanya, "Bisakah aku mendapatkan beberapa sup mimu?" Mendengar itu, Jang Dukso tersenyum dan berkata, "Maaf, tapi kami kehabisan sup mie." Mendengar itu, So hanya mengeluh, tapi tiba-tiba dia melemparkan sesuatu ke arah Jang Dukso, membuat Jang Dukso dengan refleks menangkap apa yang dilemparkan oleh So. Dan setelah melihat itu, dia terkejut dan So berkata, "Aku akan membayar di muka untuk sup mie-nya." Mendengar itu, Jang Dukso hanya terdiam. Lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Silahkan masuk, pelanggan yang terhormat." Mendengar itu, So hanya terdiam. Lalu beberapa saat kemudian, So yang kumuh sedang menikmati mie-nya. Dan Dukso bertanya, "Haruskah saya memberi Anda sesuatu yang lain? Anda telah memberi terlalu banyak uang." Mendengar itu, So bertanya, "Bolehkah?" Dan Dukso berkata, "Tentu saja." Lalu So berkata, "Semuanya baik-baik saja." Setelah itu, Dukso kembali ke dapur dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menyiapkan sesuatu untuk Anda." Sedangkan So hanya diam, melihat ke arah Dukso yang menyiapkan sesuatu. Dia bergumam, "Masa depanku terlalu suram. Master Union akan mengakhiriku jika aku kembali seperti ini. Tapi aku tak bisa begitu saja pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada bawahanku." Lalu terlihat tidak memiliki harapan, dia berkata, "Hidup ini cukup sulit." Merespon itu, Dukso yang sedang menyiapkan sesuatu berkata, "Itu sama untuk semua orang. Siapa yang tidak kesulitan untuk tetap hidup?" Mendengar itu, So bertanya, "Apakah kau juga?" Owner merespon itu, Dukso mengiyakan, lalu berkata, "Namun itu menjadi jauh lebih mudah, karena kami tidak memiliki pajak lagi yang harus dibayarkan berkat klan ignoble." Mendengar hal itu, membuat Dukso yang terkejut bertanya, "Kau tidak membayar pajak lagi berkat klan ignoble? Apakah kau tidak membayarnya?" Merespon itu, Dukso yang sudah selesai menyiapkan sesuatu, tersenyum berjalan ke arah So berkata, "Tidak, klan ignoble tidak memaksa kita untuk membayar pajak dan melindungi kita sebagai warga kelas pekerja biasa." Pemimpin klan ignoble mengatakan, itulah alasannya kenapa dia membentuk klan ignoble." Mendengar hal itu, So terdiam, lalu bergumam, sepertinya dia tidak sepenuhnya gila. Lalu Dukso menaruh makanan di meja So dan berkata, "Silahkan." Mendengar itu, So bertanya, "Apa nama makanan itu?" Dan Dukso berkata, "Itu tidak memiliki nama yang khusus, hanya sup iga babi. Itu sangat lezat." Mendengar itu, sembari melihat makanannya, Dukso bertanya, "Sup iga babi?" Lalu Dukso mengiyakan, dan So terlihat khawatir bergumam, "Ini terlihat enak." Sedangkan Dukso memasang wajah menyeramkan berkata, "Ini biasa, tapi akan sangat lezat. Silahkan makan dengan nyaman dengan tangan Anda." Mendengar hal itu, Dukso memegang iga babi di tangannya. Dia mulai membuka mulutnya, tapi tiba-tiba pintu terbuka. Dan itu adalah Jaha. Dia berjalan masuk, terlihat mengerikan, lalu menatap ke arah So dengan tatapan yang sangat tajam. Menyadari hal itu, membuat So yang hampir menggigit iga babi yang ada di tangannya menjadi pucat, terdiam membuka mulutnya. Melihat apa yang terjadi, membuat Jaha menjadi sangat marah. Dia mengeratkan giginya berkata, "Beraninya kau makan sup iga babi tanpaku." Mendengar itu, So perlahan menurunkan iga babi di tangannya. Sedangkan Jaha semakin marah lagi. Urat-urat keluar di lehernya.
Dan beberapa saat kemudian, mereka bertiga makan iga babi bersama. Lalu Jaha yang terlihat bahagia bertanya, "Kenapa kau masih di sini? Malah makan iga babi setelah aku melepaskanmu." Mendengar hal itu, membuat So terkejut. Terpucat hanya terdiam. Lalu Jaha bertanya, "Apa kau tidak punya tempat untuk pergi?" Lalu Jaha melanjutkan, "Oh, aku rasa itu sudah sangat jelas karena kau ditinggalkan oleh Black Mystic Union." Menjawab itu, tidak mengangkat pandangannya, So berkata, "Aku hanya tinggal di sini sebentar karena aku punya sesuatu untuk dipikirkan." Merespon hal itu, Jaha bertanya, "Tentang bawahanmu yang tertinggal di Black Mystic Union, apakah aku benar?" Merespon itu, So mengangkat pandangannya, lalu mengiyakan dan berkata, "Aku menganggap mereka sebagai saudaraku." Mendengar itu, Jaha menatap So dengan tajam dan bergumam, "Ya, aku rasa dia punya rasa kehormatan." Lalu So melanjutkan, "Saat ini, sebagian orang di Black Mystic Union adalah orang-orang yang telah menyerah setelah Great Raksaha membunuh mantan Master Union. Itu sama untukku. Dia membunuh eksekutif yang ada dan mendorong mereka yang tersisa ke tempat mereka." Mendengar itu, Jaha bertanya, "Bagaimana kau bisa tetap hidup?" So menjawab, "Aku bukan eksekutif saat itu." Mendengar itu, Jaha berdehem dalam pikirannya, lalu bergumam, "Jika Shogun Pyong tidak kembali, maka orang lain atau bahkan Master Black Mystic Union itu sendiri akan muncul. Hal-hal akan menjadi menjengkelkan jika itu terjadi." Lalu tiba-tiba dia memanggil nama Sogunpyo. Merespon itu, Sogunpyo bertanya apa yang terjadi. Lalu Jaha menjawab dengan raut yang sangat percaya diri berkata, "Bawa aku ke Black Mystic Union sebentar lagi." Mendengar hal itu, membuat So terkejut berkeringat di wajah dan bertanya, "Apa yang kau katakan tiba-tiba? Kau tidak bermaksud menyerang Black Mystic Union sendirian kan?" Merespon itu, dengan wajah datarnya Jaha berkata, "Itulah yang akan kulakukan." Mendengar itu, membuat Sogunpyong menjadi pucat, lalu bergumam bertanya, apa dia benar-benar gila? Dia akan menyerang Black Mystic Union sendirian. Lalu Jaha berkata, "Setelah mengantarku ke sana, urus bawahanmu agar aku tidak membunuh mereka tanpa sengaja. Karena saat aku pergi sendiri, aku mungkin harus menghabisi tidak hanya Master Union, tapi setiap prajurit dari Black Mystic Union." Mendengar hal itu, So terdiam, lalu bertanya, "Mau pergi kapan?" Merespon itu, Jaha tiba-tiba berdiri dan berkata, "Sekarang." Mendengar hal itu, tentu saja membuat So sangat terkejut karenanya. Melihat hal itu, Dukso bertanya, "Apa kau tidak terlalu terburu-buru pergi tanpa persiapan?" Merespon hal itu masih dengan wajah datarnya. Jaha berkata, "Serangan kejutan dimaksudkan untuk dilakukan dengan terburu-buru. Apakah aku benar?" Mendengar hal itu, So dan Dukso hanya terdiam, lalu dengan kompak berkata, "Oh." Lalu Jaha bergumam, "Prefektur Iliang akan aman hanya jika aku menyerang mereka sendirian. Juga, Sogunpyo tidak akan berada di bawah sayapku jika aku membunuh bawahannya." Dia tersenyum sembari menggumamkan hal itu. Lalu pada malam harinya, kita dibawa ke tempat lain, di mana Jaha berkata kepada Sogunpyo, "Bertahan sampai kau melihat kesempatan untuk menyelamatkan bawahanmu." Merespon itu, So menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti." Lalu So meninggalkan Jaha sendiri. Di depan sebuah pintu dia berdiri dalam diam. Lalu tiba-tiba dia menendang pintu yang ada di hadapannya. Dan karena hal itu, seseorang membuka celah kecil di pintu itu, melirik dan bertanya, "Siapa kau?" Merespon hal itu, dengan singkat Jaha berkata, "Li Jaha dari Prefektur Iliang." Mendengar hal itu, orang itu bertanya, "Siapa Li Jaha?" Mendengar pertanyaan itu,
Jaha menghela nafas dan berkata, "Berhenti bertanya, buka pintunya sebelum aku mendobraknya." Mendengar hal itu, orang yang ada di belakang pintu berkata, "Berhenti bermain-main. Aku akan mengampunimu kali ini. Jadi pergi mabuk di tempat yang lain." Setelah mengatakan hal itu, pria itu menutup celah kecil yang ada di tengah pintu, meninggalkan Jaha yang hanya terdiam. Tapi bukan di Jaha jika menurut. Dia tiba-tiba melompat, lalu mendarat di genteng. Dengan satu kaki dia tersenyum, lalu dia melompat ke dalam, membuat dua penjaga yang ada di sekitarnya terkejut karenanya. Tapi Jaha tidak menoleh. Dia masih berjalan maju dengan santai, meninggalkan penjaga yang masih terkejut dalam diam. Lalu salah satu penjaga yang penuh dengan keringat berteriak berkata, "Penyusup!" Mendengar hal itu, ada ratusan orang yang mengepung Li Jaha, bertanya siapa dirinya. Merespon hal itu, Jaha dengan santai berkata, "Aku bilang aku Li Jaha dari prefektur Iliang. Dasar si Alan." Tapi tiba-tiba, seseorang dengan suara yang berat bertanya, "Li Jaha itu adalah Master Black Mystic Union." Melihat Li Jaha dari kejauhan, dia bertanya, "Jadi, kau pelayan itu?" Melihat pria itu, Jaha tersenyum lalu bergumam, "Itulah tugas orang-orang di Jianggu, untuk menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang lain dalam pertempuran saat gelisah." Lalu masih tersenyum, dia tertawa, "Jadi kau kelinci, budak grid raksasa yang tolol itu." Mendengar itu, membuat Master Black Mystic Union hanya terdiam. Lalu Li Jaha sembari memegang janggutnya berkata, "Apa aku salah? Haruskah aku memanggilmu budak kelinci, bukan kelinci budak?" Mendengar hal itu, para penjaga terdiam berkeringat, terlihat sangat ketakutan. Lalu masih dengan santai Jaha berkata, "Dan juga beraninya seorang budak bermain-main sebagai Master Union dan menunjukkan ketidaksopanan seperti itu kepadaku. Apa kau sudah gila?" Mendengar hal itu, membuat semua orang terdiam, dan aura kemerahan yang terlihat memancarkan kemarahan keluar dari tubuh Master Union. Tapi dia hanya diam. Melihat pria itu hanya diam, Jaha memasang raut mengancam bertanya, "Kenapa kau tidak menjawab? Katakan sesuatu. Dasar kelinci bajirin yang tidak tahu malu." Mendengar hal itu, salah satu penjaga terkejut berkata, "Kau bukan bajirin gila biasa." Lalu Master Union berkata, "Jika sudah di sini, maka pavilion Master So yang pergi untuk membunuhmu pasti sudah mati." Mendengar hal itu, Jaha tersenyum dan berkata, "Hei, kelinci kecil, berhenti berkata omong kosong. Ayo bertarung." Mendengar hal itu, membuat Master Mystic Union terkejut, bertanya, "Apa maksudmu? Kenapa aku Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jaha berkata, "Dengarkan baik-baik. Jika Master Union kalian melawanku sendirian, dia akan menjadi master yang baik, terlepas dari keahliannya. Namun, jika dia memerintahkan kalian semua untuk melawanku, hanya untuk mengetahui seberapa terampil diriku." Lalu dia menunjuk ke arah Master Union dan dengan suara yang berat berkata, "Maka dia tidak layak bagi kalian semua untuk melayaninya." Mendengar hal itu, membuat semua orang menjadi terdiam, ternganga, terkejut oleh apa yang mereka dengar. Lalu Jaha melanjutkan, "Tidak hanya itu, kalian bisa menyebutnya sampah, serangga, atau pengecut dari faksi hitam. Orang bodoh lemah yang hanya bicara omong kosong. Seorang bajirin tikus yang bersembunyi di balik topengnya." Mendengar itu, membuat semua orang makin terkejut dalam diam. Lalu Jaha melanjutkan lagi berkata, "Aku masih belum selesai. Dan bajirin yang tidak berguna, yang hanya mengandalkan great raksasa untuk memerintah." Setelah mengatakan hal itu, akhirnya Jaha terdiam. Tapi tidak hanya Jaha, semua orang terdiam, masih tidak percaya oleh apa yang baru saja dikatakan oleh Jaha.
saat dia dikepung. Lalu tiba-tiba Master Union berkata, "Jadi maksudmu, kau ingin bertarung 1 lawan 1 denganku? Master Union macam apa yang akan terkena provokasi sepele dari seorang pelayan?" Tapi tiba-tiba seseorang datang berteriak berkata, "Lalu, apa kau mencoba mengirim bawahanmu ke kematian mereka?" Kali ini juga mendengar hal itu, semua orang melirik orang yang baru saja datang. Itu adalah Master So. Melihat hal itu, Master Union berkata, "Pavilion Master So, aku yakin aku menyuruhmu bunuh diri jika gagal. Kenapa kau masih hidup? Apa kau memohon padanya untuk mengampunimu? Atau sesuatu seperti itu?" Mendengar hal itu, So menghela nafas dan bertanya, "Siapa yang peduli? Hidupku sekarang milikku untuk melakukan apapun. Apa kau pikir aku memiliki rasa kasih sayang atau kesetiaan yang mendalam terhadapmu untuk mati setiap kali kau menyuruhku?" Mendengar hal itu, membuat Master Union menjadi sangat marah bertanya, "Apa katamu?" Tapi yang menjawab pertanyaan itu bukanlah So, melainkan Jaha. Jaha berkata, "Dia ada benarnya." Mendengar Jaha yang berkata, Master Union berkata, "Li Jaha, kenapa kau mengampuni hidupnya?" Mendengar hal itu, Jaha mengeratkan giginya berkata, "Aku tidak sepertimu, bodoh." Mendengar itu, Master Union hanya terdiam. Lalu So berkata, "Pavilion Golden Dragon, datang ke sisiku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku kalau pemimpin klan ignoble dari prefektur Iliang pasti akan menang." Mendengar hal itu, semua penjaga terdiam. Lalu sedikit demi sedikit ada yang melangkah ke arah So. Melihat hal itu, membuat Master Union semakin marah. Lalu terbata-bata dengan suara yang sangat marah berkata, "Beraninya kalian semua." Mendengar hal itu, seolah sudah tidak peduli lagi, So berkata, "Pemimpin, jika kau begitu percaya diri, kenapa kau tidak melawan Li Jaha 1 lawan 1 tanpa pengorbanan bawahanmu?" Mendengar hal itu, Master Union membuka matanya dengan lebar, tapi hanya terdiam, sedangkan para bawahannya melirik ke arahnya penuh curiga. Merasakan hal itu, Master Union bergumam, "Dasar bajirin, kau akan membayarnya setelah aku mengurus situasi ini." Lalu Master Union berkata, "Baiklah pelayan, aku menerima tantanganmu." Mendengar hal itu, Jaha berkata, "Berhenti sok hebat, kau dipaksa untuk melakukan sesuatu." Mendengar itu, membuat Master Union menjadi sangat marah. Dia mengeratkan giginya, urat-urat keluar di pipinya. Lalu sembari memutar arah pandangnya, Li Jaha berteriak berkata, "Kalian semua, dengarkan aku. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan 1 lawan 1 antara aku dan bajirin kelinci itu. Jika kalian ikut campur." Tapi sayangnya, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, salah satu penjaga melesat dengan cepat ke arah Li Jaha. Dia berteriak meminta Li Jaha untuk diam, sembari melemparkan kapak ke arah Li Jaha. Tapi dengan sangat santai, Li Jaha menangkap kapak itu, lalu melemparkannya kembali ke arah pria yang melemparkan kapak itu. Membuat pria itu terkejut, membuka matanya dengan lebar. Lalu kapak itu menancap di jidatnya, membuatnya terpental ke belakang, membuat semua orang terkejut dalam diam. Lalu Li Jaha menghela nafas dan berkata, "Aku akan mengatakan kalau aku akan menghabisi kalian yang ikut campur. Jadi kenapa kau ikut campur?" Melihat apa yang baru saja terjadi, Master Union terdiam.
Dia mengeluarkan aura membunuh yang pekat, menatap ke arah Li Jaha. Lalu dengan suara berat berkata, "Pelayan, kau terlalu berisik." Mendengar hal itu, Li Jaha tersenyum ke arahnya, menatap Master Union. Lalu dia memutar kepalanya, melihat ke seseorang yang berjalan ke arahnya. Orang itu memberikan pedang kepada Li Jaha. Dia adalah Master So. Dia berkata, "Tolong gunakan pedang Nodachiku." Pedang Master Union itu terlalu tajam, tapi Nodachiku juga sama bagusnya. Mendengar itu, Li Jaha yang melirik ke arah So bergumam, "Dia menyerahkan senjatanya padaku. Itu sama dengan kehidupan seorang di Murim. Terlebih lagi, Nodachi itu dikenal senjata paling berharga Shogun Pyong." Karena Li Jaha hanya terdiam, Shogun Pyong juga terdiam, lalu tersenyum dalam diam dan berkata, "Baiklah, aku akan mengembalikannya nanti padamu." Jaha mengambil pedang Shogun Pyong, dan Shogun Pyong hanya diam, melihat Li Jaha mengambil pedangnya dengan senyuman. Lalu Li Jaha mengayunkan pedang itu, menghunuskannya, tersenyum dan berkata, "Hei, kau kelinci bajirin, mari kita mulai." Melihat hal itu, Master Union terlihat sangat marah. Urat-urat keluar di pipinya, matanya menjadi sangat tajam. Lalu dia berjalan perlahan ke arah Li Jaha dan menarik pedangnya, mengeluarkan aura membunuh yang pekat, bersiap menebas Li Jaha dengan pedangnya. Dan mereka berhadapan memegang pedang satu sama lain. Mereka terdiam, bersiap menebas satu sama lain. Lalu Li Jaha mengayun-ayunkan pedangnya sembari tersenyum, menghunuskan kedua jarinya bersamaan dengan pedang di tangannya. Melihat hal itu, mata Master Union menjadi sangat tajam, dan dalam sekejap dia menebaskan pedangnya ke arah Li Jaha. Melihat hal itu, Li Jaha tersenyum sembari bergerak dengan sangat cepat ke samping, menghindari serangan-serangan Master Union, dan dengan cepat sudah berada di depan Master Union, menebaskan pedangnya. Tapi sayangnya, Master Union masih bisa menangkis serangan Li Jaha. Pedang mereka gemetar saling menahan serangan satu sama lain. Bahkan saking kuatnya ki mereka yang beradu, sampai menghancurkan lantai tempat mereka berpijak. Lalu mereka saling menebas satu sama lain berkali-kali. Dentingan pedang yang beradu terdengar sangat intens, dan mereka saling menatap dengan tatapan yang tajam. Masih terus saling beradu pedang, saling menghindar, saling menyerang, tidak berhenti, juga saling menangkis. Mereka terlihat imbang, memiliki kekuatan yang sama. Melihat hal itu, para bawahan Master Union hanya terdiam berkeringat, terkejut, bertanya-tanya, apa-apaan itu? Si pelayan setara dengan Master Union. Sedangkan Master So melihat mereka dalam diam, hanya bergumam bertanya, "Setara, kalian hanya bodoh." Pemimpin klan belum mengeluarkan semuanya. Li Jaha yang ada di tengah pertempuran masih bisa tersenyum dengan ekspresi datarnya. Dia bergumam, "Aku mengikutinya sehingga aku bisa merasakan pengetahuan bela diri Great Raksaha melalui seni bela diri Master Black Mystic Union. Tapi sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilihat." Dia terlihat mulai serius, menghindar sembari menyiapkan pedangnya, lalu menebaskan pedangnya ke arah Master Union. Menangkis serangan itu, Master Union dibuat terkejut. Kakinya menancap ke lantai yang ada di bawahnya. Tangannya gemetar, memegang pedang yang dipegangnya. Dia bergumam, "Sialan ini, apa dia menyembunyikan keahliannya yang sebenarnya?" Melihat Master Union yang hanya terdiam, Li Jaha tersenyum dan bertanya, "Apa kau akhirnya menyadarinya?" Lalu Li Jaha menebaskan pedangnya berkali-kali ke arah Master Union, membuat Master Union terpaksa mundur, terbatuk, dan mengeratkan giginya. Melihat hal itu, Li Jaha yang masih tersenyum dengan tatapan tajam berkata, "Sudah terlambat." Lalu dia menebaskan serangan sekali lagi, membuat Master Union yang menahan serangan itu terbatuk, lalu terpental, dipaksa mundur oleh Li Jaha. Dia masih mengeratkan giginya, mencoba berdiri dengan kedua kakinya. Dia terbatuk, lalu dia yang terengah-engah menghunuskan pedangnya ke arah Li Jaha berteriak berkata, "Bunuh si Alan itu." Mendengar hal itu, So berteriak berkata, "Master Union, tindakan pengecut apa itu?"
setelah menyuruhku bunuh diri sehabis kalah darinya. Mendengar hal itu, Master Union yang terlihat sangat kesal berteriak berkata, "Tutup mulutmu." Mendengar hal itu, semua orang terdiam. Keringat mengucur di wajah mereka, bingung apa yang harus dilakukan. Merasakan hal itu, Master So mengulurkan tangannya, berteriak berkata, "Mundurlah kalian semua. Selama kalian mengabaikan perintah Master Union dan tetap diam, aku akan mengurus sisanya." Mendengar hal itu, semua orang masih terdiam. Mereka kebingungan apa yang mereka harus lakukan. Melihat hal itu, sekali lagi Master Union berteriak terlihat sangat marah bertanya, "Apa yang kalian lakukan? Cepat dan..." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Jaha yang ada di depannya menebas sekali lagi dengan pedangnya, membuat Master Union terpaksa diam dan mencoba menahan serangan Li Jaha dengan pedangnya. Dengan suara gemetar dia berkata, "Pemimpin klan, tunggu." Tapi merespon itu, Li Jaha tersenyum bertanya, "Kau sekarang memanggilku pemimpin klan." Mendengar itu, Master Union mengeratkan giginya, terlihat sangat kesal, masih menahan pedang Li Jaha. Dan tiba-tiba, serangan Li Jaha menguat, membuat Master Union kewalahan dengan kekuatan Li Jaha. Bahkan sampai tangannya yang memegang pedang mengeluarkan cairan merah karena menahan serangan Li Jaha. Dia hanya bisa bergumam berkata, "Bocah sialan ini." Lalu dia melompat tinggi, mundur ke belakang, dan memasang kuda-kuda, mengeluarkan ki dalam pedangnya. Dia menebaskan pedangnya, melemparkan ki pedang ke arah Li Jaha yang hanya terdiam menatapnya. Menatap serangan itu, Li Jaha bergumam, "Jika aku menghindar, Shogun Pyong dan bawahannya akan terkena sword ki itu." Dan karena hal itu, Li Jaha menyiapkan ki pedangnya. Dia membalut pedang yang ada di tangannya dengan ki pedang yang tebal. Lalu dia menebaskan ki pedang itu ke arah serangan ki pedang Master Union. Hal itu membuat Master Union terkejut, membelalakkan matanya melihat apa yang terjadi. Dan saat ki pedang mereka beradu, ki pedang Master Union terdorong mundur, hancur karenanya. Bahkan ki pedang Li Jaha masih terus melesat ke arah Master Union dan mengenai Master Union, membuat Master Union terpental ke tembok. Tubuhnya penuh luka terbakar, tertempel di tembok yang hancur. Dia tiba-tiba memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Terlihat hampir binasa, dia hanya terdiam. Melihat hal itu, semua bawahannya yang terkejut hanya bisa terdiam, sangat terkejut oleh apa yang mereka lihat. Sedangkan di sisi lain, Master So, dia juga dibuat terkejut, hanya bisa bergumam, "Aku tahu." Dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, tapi apa dia sekuat ini sampai mengalahkan Master Union seperti ini? Dia menatap ke arah Li Jaha. Rambut Li Jaha tertiup oleh angin, membuatnya terlihat seperti orang gila yang keren, masih memegang pedang dengan ki merah yang membalutnya. Lalu tiba-tiba dia menoleh dan berkata, "Shogun Pyong." Mendengar hal itu, Master So terkejut, pucat karenanya. Lalu Li Jaha melanjutkan berkata, "Kau baru saja menyelamatkan banyak nyawa hanya dengan kata-katamu." Lalu beberapa saat kemudian, masih di tempat yang sama, Master So menundukkan kepalanya ke arah Li Jaha dan berkata, "Saya bisa menyelamatkan rekan-rekan saya karena Anda menepati kata-kata Anda sebelumnya. Terima kasih, pemimpin klan." Mendengar itu, Li Jaha hanya tersenyum. Lalu tiba-tiba dia memutar kepalanya, melihat ke arah lain. Dia berkata, "Aku orang yang menghormati keinginan pria untuk membalas dendam. Bagi kalian yang merasa sedih atas kehilangan Master Union, majulah sekarang." Mendengar hal itu, para bawahan Master Union dibuat terkejut karenanya. Lalu dengan raut serius, dia tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang berat, "Aku akan mengirim kalian menuju ke tempat Master Union dengan tanganku sendiri." Mendengar itu, membuat semua orang yang mendengarnya menjadi pucat ketakutan. Keringat mengucur di wajah mereka, tapi hanya terdiam. Melihat mereka yang hanya diam, Li Jaha bertanya, "Apakah tidak ada? Biasanya ada beberapa orang yang ingin mengikuti tuannya, mengatakan hal-hal aneh seperti, 'Ini hari yang baik untuk mati.' Kalian
kalian. Kalian tidak akan mendapatkan banyak kesempatan untuk menantang pelayan seperti aku. Mendengar itu, semua orang masih terdiam, makin pucat dan makin berkeringat ketakutan. Lalu Lijah yang tertiup angin melanjutkan, sayang sekali, ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk melawan pelayan sepertiku. Mendengar hal itu, tentu saja semua orang masih terdiam. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang melangkah maju. Melihat hal itu, membuat semua orang terkejut melihat ke arah seseorang yang maju, tapi masih terdiam. Lalu orang itu mengambil topeng Master Union. Dia mengangkatnya dan berkata, ingatlah ini, itu adalah Lijah. Dia memakai topeng Master Union dan berkata, mulai sekarang, aku Master Black Rabbit Union. Tidak peduli kalian suka atau tidak, aku memutuskan untuk menjadi begitu. Mendengar hal itu, semua orang terdiam. Tidak ada yang berani mengeluarkan satu kalimat pun. Dan karena semua orang hanya terdiam, Lijah menyarungkan pedangnya, lalu melemparkannya ke arah Master So. Dia berkata, aku menggunakannya dengan baik, dan Master So menangkap pedang itu. Setelah mengembalikan pedang Master So, Lijah mengambil pedang Master Union bertanya, apa nama pedang ini? Aku tidak begitu ingat. Merespon hal itu, So berkata, nama pedang itu adalah Black Rabbit Tooth. Mendengar hal itu, Lijah menghela nafas dan berkata, nama yang bodoh. Lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu berkata, tunggu, tidak, karena itu milikku. Aku tidak boleh menyebutnya bodoh. Mendengar hal itu, membuat semua orang menjadi terdiam, terkejut, tidak mengerti oleh apa yang dikatakan oleh Lijah. Lalu Lijah berkata, singkirkan mayat mantan Master Union yang menentangku tanpa mengetahui tempatnya. Bersihkan juga dinding dan lantai. Ingatlah ini, untuk berhasil dalam faksi gelap, kalian harus pandai membersihkan. Mendengar itu, semua orang terpucat, masih terdiam, masih terlihat ketakutan. Lalu dengan tatapan tajam, Lijah bertanya, mana jawaban kalian? Dan karena mendengar hal itu, semua orang dengan kompak berkata, baik. Lalu Lijah berkata, sekarang, untuk memulai yang baru, mari kita rapat para eksekutif. Mendengar itu, membuat semua orang terkejut. Apa-apaan? Pertemuan. Lalu Master So mengulurkan tangannya dan berkata, aku akan bergabung dengan kalian semua setelah aku membersihkan hal ini. Jadi eksekutif lainnya, pergilah ke aula terlebih dahulu. Melihat para eksekutif yang berlari ke arah aula, Lijah hanya terdiam. Lalu tiba-tiba dia mengeratkan kakinya, memasang kuda-kuda dan bergumam, mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah Master Black Rabbit Union sampai aku ditemukan oleh Great Raksaha. Dia melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan yang dilakukan oleh Black Rabbit Union sebelumnya. Sepertinya dia berhasil mengkopi jurus Master Black Mystic Union. Melihat hal itu, orang-orang menjadi terkejut, termasuk Master So. Melihat ke arah Lijah, dia bergumam bertanya, bukankah itu teknik pedang dari Master Black Rabbit Union? Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil. Lalu suasana menjadi sangat sepi. Hanya ada Lijah yang terus bergerak di lapangan, dipandangi oleh orang-orang di sekitarnya. Dan beberapa saat kemudian, Lijah duduk di kursi Black Mystic Union. Dia berkata, laporkan situasi saat ini. Mendengar itu, Master So berkata, dari apa yang saya tahu, berkat kemurahan hati Master Union, tampaknya banyak prajurit Pavilion Golden Phoenix yang selamat dan tinggal di prefektur Iliang. Tolong beritahu kami perintah tentang apa yang harus dilakukan dengan mereka. Mendengar itu, para eksekutif yang lain terdiam penuh tanya. Lalu Lijah tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari Master Pavilion So, kalian semua, contohlah Master Pavilion So. Dia tidak hanya pintar, tapi memiliki kasih sayang untuk rekan-rekannya. Dia dengan berani berdiri untuk menyelamatkan hidup kalian tadi. Mendengar hal itu, semua eksekutif melihat ke arah Master So, terlihat kagum karenanya. Tapi Master So, dia menundukkan kepalanya. Dia bergumam, apa pemimpin klan orang
seperti ini. Dia pria yang tidak biasa. Dia mengakui bawahannya. Lalu Jaha berkata, tidak hanya itu, dia sangat kuat. Dia bisa menerima pukulan. Mendengar hal itu, membuat Master So melirik ke arah Li Jaha dalam diam. Lalu Li Jaha melanjutkan, lakukan sesukamu. Mendengar itu, Master So menundukkan kepalanya dan mengiyakan. Lalu Li Jaha berkata lagi, Pavilion Master So, juga bakat kita, otak kita, dan perwakilan eksekutif Black Rabbit Union teruslah berlatih dengan keras. Aku akan memberimu Golden Letter. Golden Letter adalah subsidi, sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang tanpa memberitahukan jumlahnya. Lalu Li Jaha bergumam, ini bahkan bukan uangku. Mendengar itu, Master So terlihat sangat bahagia berteriak berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Lalu tiba-tiba, semua orang dibuat terkejut oleh Li Jaha yang mengeluarkan aura hitam bertanya, kenapa kalian tidak bertepuk tangan? Dasar bajirin, mulailah bertepuk tangan sebelum aku mematahkan tangan kalian. Mendengar hal itu, semua orang tiba-tiba bertepuk tangan dengan wajah pucat dan senyum yang palsu. Dan tiba-tiba Li Jaha berkata, cukup. Hal itu membuat semua orang terdiam. Lalu Li Jaha berkata, saling menyemangati, saling memotivasi, berlatih bersama, dan menjadi lebih kuat dengan berjuang bersama. Itulah yang dimaksud dengan faksi gelap. Jika kalian mulai memiliki emosi kebencian, kasih sayang, atau keinginan untuk mengalahkan mereka dalam proses itu, persaudaraan yang tidak pernah ada pasti akan terbentuk. Dengan wajah mengerikan, dia melanjutkan, itulah yang membuat faksi gelap menjadi benar-benar kuat. Menurutku seperti itu. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu. Dengan terlihat marah, dia menoleh ke arah pria gemuk berkata, hei kau. Membuat pria gemuk itu terkejut. Li Jaha bertanya, apa aku membosankan buatmu? Menjawab itu dengan suara gemetar dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Pria itu berkata, tidak sama sekali. Tapi mendengar itu, membuat Li Jaha semakin kesal berteriak berkata, jika kau bosan, pergilah, dasar kepirit. Jangan menjadi eksekutif. Kau dapat pergi keluar dan memperbaiki dinding yang rusak dengan bawahanmu lainnya, atau memindahkan mayatnya. Mendengar hal itu, pria yang ketakutan itu menundukkan tubuhnya, dan dengan suara gemetar meminta maaf kepada Li Jaha. Mendengar hal itu, Li Jaha berkata, beraninya kau tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Master Unionmu. Mendengar itu, semua eksekutif menjadi tegang, masih pucat dengan penuh keringat, tapi hanya bisa terdiam. Lalu tiba-tiba, Li Jaha bertanya, tadi sampai mana aku bicara? Merespon itu, Master So berkata, terakhir Anda berbicara. Itulah yang membuat faksi gelap menjadi benar-benar kuat. Mendengar itu, Li Jaha berkata, itu benar. Lalu dia bertanya, siapa administratornya? Mendengar pertanyaan itu, seorang pria tua berdiri, membungkukkan tubuh, memberi hormat berkata, tolong panggil saya Administrator Byok. Mendengar hal itu, Li Jaha berkata, Administrator Byok, berikan Master Pavilion Dragon Phoenix Golden Letter. Aku ingin tahu situasi dana kita saat ini. Jadi laporkan kepadaku setelah kau mengaturnya. Jika aku menemukan segala bentuk penggelapan atau penipuan mulai sekarang, aku akan mengeksekusimu terlebih dahulu. Administrator. Mendengar hal itu, pria itu mengiyakan dengan wajah yang pucat. Lalu dengan wajah datar, menopang dagunya dengan tangan. Li Jaha berkata, kalau dipikir-pikir lagi, aku lupa tentang pertarungan peringkat. Kapan itu? Mendengar hal itu, semua eksekutif menjadi terkejut. Bergumam bertanya, bagaimana dia bisa tahu? Sepertinya dia adalah Master Black Rabbit Union sejak awal. Dari cara dia bicara secara alami. Mendengar hal itu, Master So berkata, tidak ada tanggal yang ditentukan, tapi Heavenly General berpangkat rendah diharapkan untuk segera menantang Anda. Itu adalah Red Monkey. Dan juga bagi Anda untuk meningkatkan peringkat Anda,
Anda harus melawan Heavenly General White Roster. Mendengar hal itu, Lee Jaha bertanya, benarkah? Tapi ngomong-ngomong, aku peringkat berapa? Menjawab itu, Master So berkata, Anda adalah peringkat 5 dari 12 Heavenly General. Mendengar hal itu, Lee Jaha berkata, wow, Bajirin itu cukup tinggi peringkatnya. Bagaimanapun, di mana master kita yang terhormat hari ini? Menjawab pertanyaan itu, seseorang pria tua berkata, Heavenly General Red Snake tampaknya telah menawarkan grade raksasa kecantikan bermata biru yang dia peroleh di suatu tempat. Dia kemungkinan besar ada di sana. Mendengar hal itu, Lee Jaha tersenyum dan berkata, Bajirin tua itu memiliki cukup banyak energi, bahkan untuk meletakkan tangannya pada kecantikan bermata biru. Lalu tiba-tiba senyumnya menghilang dan dia terdiam. Tiba-tiba menjadi sangat kesal berkata, aku tiba-tiba penuh amarah. Mendengar hal itu, membuat semua eksekutif terdiam berkeringat. Bahkan Master So melihat hal itu bergumam, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia memanggilnya Master. Lalu Bajirin tua dan tiba-tiba mulai marah. Lee Jaha yang marah tiba-tiba berkata, dia masih menggunakan murid-muridnya untuk mendapatkan wanita-wanita menyedihkan itu. Apa yang dilakukan aliansi Murim? Bukankah mereka seharusnya menangkapnya? Lalu dia bertanya, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Merespon itu dengan cepat. So yang ketakutan berkata, tidak sama sekali. Tapi tiba-tiba Lee Jaha berkata, ini tidak akan berhasil. Lalu dia tiba-tiba berdiri dan berteriak berkata, meskipun Greek Rasaha adalah masterku, karena Bajirin tua itu telah jatuh jauh ke dalam penyelewengan, aku berencana untuk merencanakan pemberontakan. Mendengar hal itu, membuat semua eksekutif terkejut, membelalak, membuka lebar mulut dan mata mereka terkejut, tapi hanya bisa terdiam dan bergumam. Kau ingin memberontak hanya karena orang tua itu menikmati kesenangan duniawi. Bukankah dia hanya memberontak karena suasana hatinya yang sedang buruk? Dan tiba-tiba, Lee Jaha yang masih terlihat sangat kesal menatap ke arah para eksekutif berkata, jika ada yang berpihak pada grade raksasa atau jika mereka menghalangi jalanku, aku tidak akan membiarkan mereka hidup. Mendengar itu, para eksekutif menjadi sangat ketakutan terdiam. Pucat menatap ke arah Lee Jaha. Lalu Lee Jaha bertanya, bagaimana keadaan Black Recognition baru-baru ini? Menjawab itu, Master So berkata, dari yang saya tahu, mereka sibuk dengan bisnis perjudian dan lelang mereka. Kalau terus begini, tidak akan ada sekte lain yang bisa menandingi mereka dalam hal kekayaan. Mendengar itu, Lee Jaha bertanya, apakah mereka masih melelang budak? Menjawab itu, Master So mengiyakan. Mendengar itu, Lee Jaha yang terlihat kesal bertanya, beraninya mereka masih melelang budak di generasi sekarang. Sebagai kepala faksi gelap, aku tidak bisa mengabaikan tindakan jahat seperti itu. Mendengar itu, membuat eksekutif kebingungan, tapi hanya bisa terdiam. Lalu Lee Jaha mengepalkan tangannya berkata, Black Rabbit Union akan memenuhi tugas kita sebagai bagian dari faksi gelap dengan menghancurkan Black Recognition. Dan jadilah ujung tombak front pembebasan budak Jianggu. Mendengar hal itu, membuat para eksekutif makin terpucat, tapi masih terdiam dan hanya bisa bergumam. Bagaimana mungkin dia memutuskan hal-hal ini? Dan juga, sejak kapan faksi gelap memiliki tugas seperti itu? Lalu tiba-tiba, salah satu eksekutif dengan gugup berkata, kenapa tiba-tiba kita menyerang Black Recognition? Mendengar hal itu, membuat Lee Jaha menjadi kesal berkata, hei Bajirin, kau pikir itu benar untuk membeli dan menjual orang lain? Menjawab itu, pria itu berkata, tentu saja tidak. Mendengar itu, Lee Jaha semakin marah berteriak berkata, kau mengajukan pertanyaan itu saat kau tahu itu. Apakah kau bodoh? Dasar Bajirin. Kenapa kalian belajar seni bela diri sampai sekarang? Jangan mengalihkan pandangan dari ketidakadilan. Itulah tugas mereka yang berjalan di malam hari dengan bermabuk pedang. Mendengar hal itu,
Para eksekutif bergumam bertanya, apa itu artinya? Lalu Li Jaha berkata, cepat tanggapi perkataanku. Aku jadi malu sekarang. Emosiku tiba-tiba mulai melonjak. Mendengar itu, semua eksekutif tiba-tiba menunduk berteriak berkata, saya mengerti, saya akan mengingatnya. Mendengar hal itu, Li Jaha mengulurkan tangannya dan berkata, dan juga untuk tujuan kita, aku akan menggunakan sumber daya Black Rabbit Union seperti eliksir, dana, dan sebagainya sesukaku. Jika ada yang mengeluh, mari kita bertarung satu lawan satu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat kita. Sekarang, siapa yang mau maju? Mendengar hal itu, semua orang terdiam. Lalu Li Jaha berkata, apakah tidak ada? Aku sangat lega jadinya. Lalu tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan tersenyum sangat lebar berkata, tanganku tidak ternoda oleh darah para eksekutifku.